Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan saya Ridwan NT di dalam channel YouTube Digital Technology. Semuanya, pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali akan ada satu topik yang akan saya coba bahas di dalam pembelajaran kali ini, yaitu topik ini saya khususkan bagi peserta yang mengikuti kegiatan di Government Transformation Academy yang dilaksanakan oleh Pusdiklat Kominfo RI pada skema Junior Office Operator dan juga fasilitator pembelajaran digital. Nah, ada satu topik yang dibahas, yang dipelajari pada pelatihan tersebut, yaitu bagaimana membuat presentasi yang menarik dengan menggunakan aplikasi PowerPoint. Nah, di kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana langkah-langkah dan tahapan kita dalam mendesain satu presentasi yang menarik dengan menggunakan PowerPoint. Hasil akhirnya kurang lebih kita akan mendapatkan beberapa slide yang berisi tampilan-tampilan animasi menarik dengan menggunakan PowerPoint. Kalau kita previewkan, hasilnya kurang lebih seperti ini. Ini adalah slide awalnya yang akan menampilkan animasi bergerak yang menarik yang seperti ini. Ini slide awalnya, kita katakan aja sebagai slide pembukanya. Kemudian ketika kita beralih ke slide yang berikutnya atau ke halaman berikutnya, akan memunculkan tampilan halaman dashboard awal atau halaman judul daripada skema pelatihannya. Kemudian apabila kita maju ke pada slide berikutnya, akan muncul tampilan animasi menariknya kurang lebih seperti ini. Nah, akan bergeser ke samping dan akan memunculkan animasi yang menampilkan apa tujuan daripada dirancang daripada pelatihan ini. Kemudian kita next ke berikutnya, akan muncul kurang lebih tampilan yang seperti ini juga. Nah, ini sederhana. Kita next, kemudian di halaman ketiga akan muncul kira-kira apa saja sih yang mata pelatihan yang akan kita pelajari di dalam skema pembelajaran digital ini. Di sini akan muncul menunya secara animasi yang interaktif yang seperti ini. Nah, kemudian di akhir di bagian ini akan muncul tampilan slide yang presentasi sederhana bentuknya seperti ini. Nah, di bagian akhir ini sebagai slide penutup akan muncul yang kurang lebih ada animasi orang lagi berjalan sambil mangkok yang seperti ini. Muncul kira-kira animasinya kurang lebih lagi berjalan ya, seperti inilah bentuk hasil akhirnya. Nah, ini kira-kira hasil akhir yang akan kita coba pelajari dalam video yang ini. Nah, bagaimana cara pembuatannya dan bagaimana langkah-langkah dalam mendesain yang aplikasi yang demikian? Tetap stay di channel ini, kita akan langsung mengupas daripada proses pembuatan, merancang dan membuat presentasi yang menarik dengan menggunakan aplikasi PowerPoint. Jangan lupa subscribe channel saya untuk mendapatkan segala informasi-informasi yang berhubungan dengan penggunaan teknologi digital untuk membantu kita dalam membuat apakah video pembelajaran, media pembelajaran, aplikasi, dan lain-lainnya yang berhubungan dengan perkembangan dunia digital. Menggunakan aplikasi Microsoft Office PowerPoint dengan versi yang terbaru, yaitu versi 2021. Nantinya apabila ada yang menggunakan versi di bawah 2021, silahkan menyesuaikan dengan dengan menu dan tampilan yang berbeda. Nah, silakan disesuaikan nanti, tapi nanti akan saya kasih tahu mungkin apa perbedaan antara yang fitur khususnya dalam merancang animasi antara PowerPoint Office 2021 ataupun Office yang 2016 ke bawah. Oke, yang pertama adalah kita langsung buka aplikasi PowerPoint-nya. Kemudian kita langsung akan membuat project baru dengan mengklik menu News, blank presentasi. Kemudian kita akan ditampilkan dengan tampilan seperti ini. Ini dihapus saja yang blok ini. Kemudian saya mengaktifkan garis bantu. Garis bantu ini bertujuan untuk membantu saya dalam meletakkan segala elemen-elemen di dalam presentasi saya. Ini akan sangat membantu. Cara mengaktifkannya garis bantu ini bisa diakses di menu view, kemudian ada pilihan guideline dan quiz yang ini. Kalau kita klik quiz, silakan hilang.
Grid line juga sama. Saya hilangkan aja grid line-nya, nanti, kalau kita mau aktifkan, kita tinggal aktifkan di sini saja. Oke, yang pertama adalah, setelah kita membuka halaman, awal daripada PowerPoint ini, kita ubah dulu background-nya biar tidak kelihatan putih putih, artinya kita akan mencoba mendesainnya dengan bentuk yang tampilan agak abu-abu gitu. Caranya mengubah background daripada slide PowerPoint-nya. Klik menu desain, kemudian pilih format background, kemudian di bagian solid fill, pilih background-nya adalah dengan warna yang misalnya kita pilih yang ini saja. Oke, atau boleh disesuaikan saja yang pilih yang seperti ini. Nah, kita sudah mengubah sedikit yang background-nya. Kemudian, untuk berikutnya adalah kita akan mencoba mendesain slide yang pertama, yaitu yang menghasilkan hasil akhirnya adalah yang bentuknya seperti ini. Nah, bentuknya seperti ini. Bagaimana caranya? Pertama kita akan membuat dulu yang bentuk awalnya yang berbentuk ini, yang untuk bagian profil ini. Caranya adalah kita memanfaatkan elemen shape yang ada di dalam PowerPoint. Caranya klik menu insert, kemudian pilih shape, kemudian cari shape yang bentuknya adalah di bagian di sini. Namanya di sini adalah ini di rectangle ada pilihan shape yang ini. Klik, kemudian silakan buat di PowerPoint-nya. Ukurannya nanti bisa kita setting secara manual. Kemudian seperti biasa shape ini kita hilangkan outline-nya. Untuk warnanya biarkan aja dulu, nanti kita akan ubah ketika udah selesai semua. Kemudian ukurannya adalah untuk bagian panjang kita set ukurannya adalah 9 cm. Seperti ini. Oke, 9 cm. Nah, untuk panjang lebarnya ke samping adalah kita set, kita bisa hapus langsung di sini dengan ukurannya adalah 6 cm. Nah, kurang lebih akan menghasilkan tampilan yang bentuknya seperti ini. Nah, apabila sudah ada seperti ini, sekarang ubah warnanya ke warna putih. Pilih menu Shape Fill, pilih klik warna putih. Nah, kira-kira akan memunculkan tampilan kurang lebih seperti ini. Nah, apabila kita lihat hasilnya, sekarang kita akan membuat dua buah shape ya. Kalau kita ini kan, ini baru satu shape. Sekarang kita akan tambahkan satu shape baru lagi di sampingnya. Caranya sebelum shape ini dikopikan ke satu lagi, kita ubah posisi shape-nya supaya terlihat agak melengkung. Caranya adalah diklik shape-nya, kemudian ada titik warna kuning ini, kemudian tekan mouse, kemudian klik agak tarik ke bawah sehingga memunculkan tampilan kurang lebih seperti ini. Nah, ini agak melengkung ya. Kalau kita besarkan, ini kurang lebih akan membentuk melengkung yang bentuknya seperti ini. Nah, ini. Nah, melengkung seperti ini. Apabila sudah yang ada satu shape seperti ini, sekarang kopikan shape-nya dengan cara boleh di Ctrl C ataupun tekan Ctrl di keyboard, kemudian tarik dengan menggunakan mouse sehingga akan memunculkan satu shape yang barunya. Oke, baik. Kurang lebih seperti ini. Saya tekan Ctrl, kemudian ada shape baru yang di bawahnya seperti ini. Kemudian ubah shape yang keduanya dengan backgroundnya adalah misalnya kita pilih warnanya adalah warna hijau. Hijau seperti ini. Nah, silahkan disesuaikan untuk yang warnanya. Kira-kira kalau warna di sini kita pilih yang warna hijau ini ya, tapi tidak perlu sama persis dengan warna ini, kita bisa pilih dengan warna-warna yang lainnya. Oke, sudah ada dua shape. Sekarang posisi shape-nya di sini kita maunya warna hijau di belakang, warna putih di depan. Cara membalikkannya adalah dengan cara pilih shape warna putih, kemudian klik kanan atau dipilih di menu di sini shape format, kemudian pilih menu arrange yang ini, pilih bring to font. Sehingga dia akan muncul seperti ini. Dia akan berada di posisi ke depan. Nah, oke. Untuk shape-nya selesai, sekarang kita akan tambahkan yang untuk bagian ini.
bagian icon yang di sini. Nah, di sini. Atau sebelum itu kita tambahkan dulu yang teksnya, teks yang ini, teksnya. Cara menambahkan teks adalah pilih menu insert, pilih word art, pilih teks ini, kemudian klik teksnya misalnya adalah profil, kemudian atur posisi ininya, ukuran warnanya ataupun yang lainnya. Dalam contoh ini kita beri warna hijau biar sesuai dengan ini. Di blok dulu, kemudian pilih shape tag fill, kemudian untuk memposisikan biar warnanya pas dengan ini, pilih aja menu add ice dropper ini, kemudian arahkan pensil ke warna hijau di sini. Klik sekali, maka dia akan mengikuti warna seperti ini. Untuk mengubah mengecilkan ini hurufnya, klik menu home, kemudian ubah fontnya, misalnya kita ubah ke pilihan fontnya adalah dalam contoh di sini adalah kita pilih Open Sun. Kemudian kita kecilkan hurufnya, taruhlah kita buat ukurannya adalah cuma 14 font size-nya saja. Apabila sudah, tarik, kemudian bawa ke sini. Contohnya di sini misalnya, oke. Posisikan di situ. Kemudian kita buatkan teks di bawahnya. Caranya adalah copy aja yang ini, copy, kemudian Ctrl V, akan muncul font di bawahnya satu lagi, kemudian letakkan di bawah, tarik ukurannya, tarik ke bawah. Misalnya kita mau posisikan adalah fontnya ini kita hilangkan shadow-nya ini kita hilangkan, kemudian kita posisikan dia agak ke justify atau rata kiri rata kanan. Kita ganti ukurannya menjadi 12. Nah, seperti ini. Misalnya kita isi teksnya adalah dengan teks yang seperti ini. Saya kopikan aja, Ctrl C, kemudian saya bawa kemari, Ctrl A, Ctrl V. Nah, oke. Posisikan teksnya warna ini ya, center ya. Nah, kita ubah sekarang ini ya, kalau udah selesai teksnya seperti ini, kita tarik ke bawah sedikit. Ini menu profile, kita tarik ke bawah juga. Nah, sehingga udah jadinya seperti ini. Nah, sekarang teksnya sudah, sekarang kita buat yang ini ya, yang icon yang seperti ini. Caranya bagaimana untuk membuat yang bentuk yang seperti ini? Seperti tadi kita pilih dengan menggunakan shift. Caranya adalah klik insert, pilih shift, kemudian pilih yang lingkaran. Lingkaran yang sebetulnya seperti ini atau yang bentuk oval ini juga boleh. Misalnya seperti klik, kemudian biar posisi lingkarannya pas, tidak melonjong, tidak maksudnya berbentuk seperti bola, tekan tombol shift di keyboard, kemudian baru berikan ukurannya seperti ini. Ukurannya silahkan disesuaikan. Ukurannya misalnya kalau untuk sama yang seperti ini kita berikan ukurannya adalah 2 cm. Oke, kita ubah di sini. Ubah menjadi 2 cm, height-nya, width-nya juga sama, ubah menjadi 2 cm. Nah, apabila sudah diubah ukurannya, sekarang kita dihilangkan outline-nya, no outline, kemudian warnanya kita ganti dengan yang warna hijau yang seperti ini. Caranya pilih menu shape format, klik shape fill, pilih warna hijau. Nah, kurang lebih seperti ini. Apabila sudah, sekarang kita ngambil yang warna shape yang bentuk panah seperti ini. Oh sorry, warna ini agak sedikit beda ya. Warna untuk yang apa namanya, yang bulatan itu kita kasih dengan warna yang gradient seperti ini. Oke, kita ganti, sorry. Kita ganti warnanya atau mau diberikan warna hijau misalnya agak menarik seperti ini juga boleh. Misalnya kita berikan warna hijau aja ya, biar terlalu. Kalau mau diganti dengan warna yang seperti yang sudah jadi seperti ini, dia gantinya warnanya gradient. Caranya seperti ini. Gradient warna ini, pilih shape format atau misalnya klik kanan, shift format shift, kemudian ganti warnanya menjadi gradient fill yang ini. Oke, kalau mau diganti. Contohnya sekarang kita bedakan aja, kita ganti dengan warna hijau seperti ini. Biar menarik ini ya. Tampilannya biar satu warna. Kemudian kita ambil shift yang tanda panah arrow yang bentuknya di sini. Nah, ini dia.
tanda panahnya, oke. Kemudian klik, kita tarik di sini, kurang lebih seperti ini. Nah, silakan, kemudian taruh di posisi pas, kita ganti warnanya, ganti outline-nya, no outline, kemudian kita ganti shape filenya dengan warna putih, biar agak menonjol kayak gitu. Oke, sudah yang untuk ini tampilan lingkaran di sudut di sini. Kemudian di sini akan kita ambil salah satu icon yang bentuknya icon yang akan memunculkan kurang lebih seperti ini. Nah, icon ini. Cara menambahkan icon caranya adalah klik menu insert, kemudian pilih icon. Kemudian pastikan koneksi internetnya online. Silahkan cari icon yang memang akan ditambahkan di dalam presentasinya. Misalnya adalah saya pilih icon yang bentuknya berpikir, ketik aja misalnya idea. Sebentar, oke. Kemudian saya klik enter, ini icon lampunya. Kita klik, kita pilih, kemudian klik insert. Akan langsung dimunculkan seperti ini, kemudian kita sesuaikan ukurannya, kita kecilkan, kita bawa, kita taruh di sini. Nah, oke, pas. Kira-kira seperti ini di sini, oke. Kemudian kita ganti warnanya dengan warna hijau, biar seimbang warnanya. Dengan cara klik graphic format, klik graphic file, pilih warna hijau. Outline-nya juga kalau mau diganti dengan warna hijau juga boleh. Kurang lebih akan hasilnya adalah yang bentuknya seperti ini. Nah, yang terakhir adalah tambahkan satu buah shape lagi di bawah di sini dengan bentuknya adalah kurang lebih seperti ini, agak oval, melonjong gini ya. Nah, caranya adalah klik menu insert lagi, kemudian tekan shift, pilih yang agak melonjong seperti ini atau ini juga boleh. Kemudian tarik di sini seperti ini. Kemudian biar dia agak bundaris bentuknya, klik warna titik kuning ini, kemudian tahan, tarik ke samping. Nah, tarik seperti ini. Nah, tarik. Nah, biar agak sedikit bundaris sisinya. Nah, oke, kalau udah pas, kemudian taruh di posisi yang rapi, ganti outline-nya menjadi no outline, kemudian warnanya kita ganti menjadi warna putih. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian kalau mau diberikan efek shadow atau efek bayangan ke dalam shape ini, bisa dipilih di menu shape effect di shape format, klik shape effect, kemudian pilih bagian shadow, kemudian silahkan carikan shadow yang diinginkan, misalnya yang seperti ini. Oke, ini akan muncul setidaknya ada bayang-bayang atau bayangan di sekitaran shape-nya. Nah, ini sudah selesai, kita sudah menghasilkan satu desain yang untuk satu formatnya. Nah, di sini sekarang sebelum kita langkah berikutnya adalah kita akan memberikan animasinya, animasi terhadap shape ini. Nah, untuk memudahkan kita dalam membuat animasi biar tidak berulang-ulang karena kita nanti shape ini akan kita duplicate untuk menghasilkan berapa jumlah yang diinginkan. Misalnya dalam contoh ini adalah 4 buah. Caranya adalah biar tidak berulang-ulang memberikan efek animasinya, kita satukan dulu setiap elemen yang ada di dalam sini ke dalam satu grup. Caranya adalah pertama, yang shape yang di atas warna putih dengan yang teks ini kita akan jadikan satu grup. Ini jadi satu grup. Kemudian yang di belakang hijau dengan yang shape ini kita jadikan satu grup. Kemudian yang bulatan ini dengan shape ini kita jadikan satu grup. Jadi ada 3 grup. Kalau yang icon lampu tidak perlu kita berikan grupnya. Nah, caranya bagaimana? Caranya yang pertama adalah klik menu shift putihnya, kemudian tekan tombol kontrol di keyboard, klik teks yang ini, kedua teksnya, kemudian apabila sudah, klik kanan, pilih menu grup di sini. Atau paling cepatnya adalah dengan menekan Ctrl G di keyboard. Kombinasi Ctrl G di keyboard. Kita pilih grup, kemudian akan jadi satu grup. Nah, satu grup sudah selesai.
Grup kedua adalah untuk icon oval ini, bulatan ini. Caranya, klik bulatannya, tekan Ctrl di keyboard, tekan tanda panah ini, kemudian tekan Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, oh sorry, bukan Ctrl D, Ctrl G, Ctrl G, maka dia akan jadi satu grup. Nah, udah jadi satu grup ini. Kemudian yang terakhir digrupkan adalah shape yang warna hijau dengan shape yang bulat putih di bawahnya di sini. Nah, apabila sudah seperti tadi, tekan Ctrl G. Ctrl G, oke, dia akan jadi satu grup seperti ini. Nah, apabila ada kondisi yang seperti ini, artinya hijaunya ke depan, putihnya ke belakang, seperti tadi juga. Kita bisa mengubahnya di menu Shift Format, arahkan dia posisi belakang, klik Send Backward, kemudian pilih Send to Back, yang ini. Maka dia akan langsung shift yang tadi juga akan berubah ke bagian belakang. Nah, ketika ini udah siap, ini udah siap satu tampilannya. Sekarang kita akan terapkan animasinya. Nah, animasi yang pertama adalah kita akan terapkan ke shape yang pertama sekali muncul, yaitu shape yang grup yang ini. Ya, ini grupnya. Ada menu shape warna putih, ada text profile, dan ada teks di bawahnya. Nah, caranya gimana memberikan animasi? Klik shape-nya, kemudian pilih menu animation yang ini, kemudian kita berikan jenis animasinya adalah jenisnya float in seperti ini. Kita klik, dia akan muncul seperti ini. Posisinya adalah kalau kita lihat dia posisinya efek optionnya bisa diubah apakah dari atas ke bawah atau dari ini. Dalam contoh ini sudah betul kita memilihnya adalah float up dari bawah ke atas. Nah, oke. Sekarang kedua kita berikan animasinya untuk yang ini urutannya. Urutannya ini adalah yang kedua, animasinya untuk yang tanda bulatan yang ini. Untuk yang bulatan ini, kita memberikan efek animasinya adalah dengan animasi zoom. Malah zoom, ini dia. Zoom, kita klik zoom, dia akan berbentuk seperti itu, zoomnya. Oke, itu yang kedua. Nanti kita ubah lagi pengaturan animasinya. Kemudian yang ketiga adalah untuk yang ininya, ikonnya. Icon ini kita berikan animasinya adalah fade yang ini. Pilih fade, dia akan muncul seperti itu. Yang terakhir adalah untuk animasi yang shift warna hijau. Untuk shift warna hijau sama seperti yang shift warna putih, kita berikan animasinya adalah float in. Float in kurang lebih dari bawah ke atas. Nah, seperti ini. Nah, kita sudah terapkan animasinya. Kalau kita previewkan, dia tidak akan muncul kalau kita tidak klik tanda panahnya. Nah, atau misalnya kita klik keyboardnya, karena kita berikan efeknya adalah ketika dia animasinya adalah ketika diklik. Coba saya klik tanda keyboard, tanda panah di keyboard, akan muncul satu, kemudian kedua, kemudian ketiga, kemudian ini yang keempat. Nah, akan muncul animasi yang bentuknya seperti itu. Nah, sekarang kita akan ubah format pengaturan animasinya. Artinya, shift ini akan muncul secara otomatis tanpa perlu diklik. Kalau tadi kan kita harus klik mouse dulu atau tekan tombol panah di keyboard baru muncul animasinya. Sekarang kita ubah pengaturannya. Pengaturannya adalah ini semuanya ini dia akan muncul secara otomatis. Nah, caranya bagaimana? Caranya seperti ini. Untuk shift yang pertama kita klik adalah yang ini. Maaf, ini sedang loading. Tapi nanti kita akan terapkannya semuanya ketika kita sudah menduplikat beberapa bagian dari shift yang ini. Artinya, kita akan ubah pengaturan ini tampilan animasinya ketika kita sudah menduplikat semuanya. Sudah buat keseluruhannya. Di sini dalam contoh di sini kan ada 3 buah lagi. Nah, caranya adalah diblok aja dulu semua elemen ini. Kita blok semua, kemudian tekan Ctrl D di keyboard. Ctrl D, satu, kemudian kita tarik ke samping, oke, posisikan yang pas, kemudian Ctrl D lagi,
2, 3, posisi pas. Nah, oke. Oke, berikan ukurannya yang rapi. Kemudian satu lagi Ctrl D yang keempat. Nah, ini silahkan apabila mau diblok semuanya, posisikan letaknya adalah misalnya kurang lebih seperti ini. Silahkan diatur posisinya sehingga akan muncul nampak rapi dan posisi yang pas. Kalau misalnya agak ini bingung rapi atau enggak, aktifkan garis bantunya, klik menu view, klik grid line, sehingga bisa memposisikan ukurannya apakah dia rapi atau tidaknya. Nah, sip seperti ini. Nah, apabila sudah di-copy, sudah diduplikat dari keseluruhan sheet-nya, sekarang kita ganti warnanya dan teksnya beserta ikonnya. Caranya adalah yang kedua, kita klik warna hijau, kemudian karena sudah di grup, kita klik sekali lagi yang sheet-nya, kemudian ganti dia menjadi warna apa ya? Oh, warna kuning. Nah, dia sheet fill, kemudian pilih yang warna kuning yang ini. Oke, kita klik jadi. Kemudian sama juga warna bulatannya di sini. Kita klik sekali lagi sheet-nya, kita pilih warna kuning. Nah, untuk yang teksnya juga sama. Kita klik teksnya, kita klik sheet format, klik text fill, kita ganti jadi warna sesuai. Teksnya di bawah juga sama, blok semua, ganti menjadi warna kuning seperti itu. Nah, untuk ikonnya kita ganti. Misalnya di sini adalah ini pendidikan ya. Kita coba saya kopikan aja, Ctrl C, kemudian saya ganti profile menjadi pendidikan. Kemudian ini saya hapus, saya copy paste. Oke, udah jadi daftar list pendidikan. Ini sorry pendidikan saya sebagai contoh saja. Kemudian ikonnya kita ganti dengan ikon yang lainnya. Kita hapus, kita klik insert, pilih ikon. Kita ganti misalnya dengan ikon yang sudah tersedia di sini. Kita tunggu sebentar. Misalnya kita pilih ikonnya adalah yang ikon balding yang gedung seperti ini. Klik gedungnya, pilih, kemudian klik menu insert. Klik menu insert, tunggu sebentar. Nah, sekarang kita posisikan pas ukurannya. Kita tarik, bawa ke sini. Kemudian kita ganti warna shape fill-nya dengan warna kuning. Biar seimbang. Graphic outline-nya juga warna yang sama. Nah, sudah jadi yang icon untuk shape kedua. Shape ketiga juga sama, silahkan disesuaikan. Misalnya kita ganti dengan warna agak ngepink biru merah seperti ini. Kita klik lagi. Ganti menjadi shape fill warna agak merah. Oke. Kemudian ini juga sama. Kita klik dua kali, shape-nya ganti menjadi warna merah. Teksnya juga sama. Kita ganti jadi warna merah. Oke. Ini juga sama. Ganti teks di dalamnya pekerjaan ya. Item untuk pekerjaan. Oke. Pekerjaan kita ganti. Oke. Nah, kita ganti sedikit dengan warna merah. Nah, kurang lebih akan menghasilkan bentuk seperti ini. Ikonnya juga sama, kita ganti. Kita insert lagi, cari ikon. Misalnya ikon yang pendidikan. Oh, sorry, pekerjaan ya, yang kerja. Misalnya kita ambil yang ikon, silahkan disesuaikan saja. Mau ambil ikon yang mana. Misalnya saya ganti dengan ikon adalah apa ya, word ya, kita ganti working. Nah, ini dia. Oke, klik insert. Kemudian saya ganti warnanya menjadi warna yang sesuai. Oke, saya kecilkan, pas, seimbang, taruh di sini. Saya ganti graphic fill-nya jadi warna merah, agak merah agak ngepink gitu. Jadi seperti ini. Oke, yang terakhir
warnanya adalah warna biru. Oke, kita ganti, klik lagi, shift format, di warna biru. Kemudian ini juga sama, kita ganti warna biru. Ini icon, kita ganti dengan organisasi ya, organisasi. Kita klik organisasi, ini saya hapus, saya ganti dengan teks yang sudah ada. Saya ganti teksnya dengan warna tadi, warna biru juga. Oke, kemudian karena ini agak kepanjangan teksnya, kita tarik ke atas, kita tarik agak ke atas. Oke, pas, sudah. Teks yang di sini juga kita ganti dengan warna biru. Nah, oke, untuk ininya, isi ikonnya kita ganti dengan ikon yang disesuaikan saja lah. Kita ganti dengan ikon, tunggu sebentar, yang ikon lagi mengajar ini ya, yang muncul tadi ya, mana ya, saya cari dulu ikonnya yang lagi mengajar, ikonnya mana ya. Oke, anggap aja ini ya, icon ini aja lah kita ambil. Oke, kita klik insert. Oke, kalau sudah, kita ganti warnanya menjadi warna biru. Grafik outline-nya juga sama, warna biru. Tarik, oke, kita tarik, letakkan di sini. Oke, nah sudah jadi. Nah, sekarang posisinya adalah di sini untuk yang untuk yang shape-nya kita udah selesai ngedesain 4 buah shape-nya, 4 buah yang ada profil, pendidikan, pekerjaan, dan organisasi. Nah, sekarang kita akan buatkan tampilan animasinya. Jadi dia akan muncul satu persatu secara otomatis. Caranya adalah ini kan icon kita kan tadi ganti ya, icon yang untuk shift 2, 3, dan 4. Di sini icon kita berikan tadi animasinya fit. Kita berikan dulu animasi untuk icon yang ini. Kita ganti dengan fit, fat, oke. Ini juga sama, fat. Oke, baik, ini juga sama, fat. Kita ganti dengan jenis fit. Nah, sekarang segalanya sebenarnya sudah dibuatkan animasi. Kalau kita preview hasilnya, dia akan muncul seperti ini. Kita coba klik keyboard, 1, kemudian 2, 3, 4. Nah, seperti ini. Sini juga sama. Nah, sekarang kita akan buatkan urutannya. Nah, ini kan tidak langsung berurut ya. Maunya kan sebelum muncul yang ini, yang pekerjaan, muncul dulu icon di warna kuningnya, shift warna kuning. Ini juga sama. Nah, ini juga sama. Oke, nah baru muncul icon untuk yang bagian akhirnya. Nah, kita maunya sekarang adalah dia saling berurutan. Berurutan artinya muncul dulu yang satu shift penuh, ada icon, baru muncul shift yang lainnya. Cara menggantinya kayak mana? Cara menggantinya adalah seperti ini. Yang pertama adalah di menu animation, aktifkan animation pen. Nah, animation pen, klik sehingga akan muncul yang urutan bentuknya seperti ini. Nah, caranya adalah kita klik menu icon yang ini, yang pertama, grup yang pertama ini, ganti dari posisi start on click, ganti dia menjadi adalah posisinya adalah dia after previous. Caranya adalah klik ini, kemudian klik start after previous. Nah, ini satu. Kemudian yang lainnya juga sama, yang yang ini, yang berikutnya, yang untuk icon kedua, yang kedua ini yang untuk icon yang bulatan seperti ini, kita ganti dia dari on click ganti menjadi start with previous. Start with previous. Oke. Kemudian ini yang ketiga, yang ini yang icon yang yang ini
yang lampu ini kita juga ganti dari on click menjadi with previous, start with previous. Oke. Kemudian yang terakhir adalah yang ini, yang icon di belakang di sini kita ganti dari on click menjadi start after previous. Jadi kurangnya lebihnya seperti ini. Nah, kalau kita posisikan sekarang, ini maunya adalah yang lampu di sini dia akan muncul pada bagian akhir. Caranya ini kan kalau kita klik, kalau kita previewskan lagi, preview, dia akan langsung muncul seperti ini. Coba ya, saya nggak klik ya, saya nggak klik ya, langsung akan muncul seperti ini. Nah, maunya sekarang adalah yang icon lampu dia muncul bagian terakhir. Nah, caranya adalah lampu ini yang posisi grafik 10, tarik, letakkan ke bagian ke bawah seperti ini. Oke. Nah, jadinya dia ke bawah dan turun ke bawah. Nah, kalau kita apply, dia akan bentuk seperti ini. Oke, seperti ini. Nah, oke, kita stop dulu. Nah, lakukan hal yang sama juga kepada shift yang berikutnya. Shift yang berikutnya misalnya yang icon ini, kemudian yang grup ini ya, yang grup ini ganti dia menjadi sama juga after previous, kemudian di sini juga sama after previous, yang ini juga sama after previous, kemudian untuk yang ikonnya, sorry ya, yang icon ini, yang icon karena dia berada di posisi di bawah sekali, dia kan posisinya di bawah ya, ada di sini, kita maunya dia setelah ini munculnya. Jadi kita tarik dia, ganti urutannya menjadi setelah ini. Caranya adalah tahan mouse, tarik, letakkan dia berada di bawah di sini. Nah, oke, lepaskan. Nah, kira-kira dia akan letaknya adalah yang di sini. Nah, di sini. Nah, oke. Nah, di sini. Ganti dia dari start previous menjadi with previous. Oke, jadinya seperti ini. Nah, kalau kita apply, jadinya urutannya seperti ini. Oke, dah pas. Lakukan hal yang sama untuk yang berikutnya. Satu, ini yang pertama ini dulu, ganti menjadi after previous. Kemudian icon ini juga menjadi after previous. Kemudian yang di belakangnya juga menjadi after previous. Kemudian yang ikonnya ganti menjadi with previous. Kemudian tarik dia, posisinya adalah setelah ini. Atur aja posisinya, saya setelah ini. Lepas, oke, jadi. Kemudian juga yang sama yang untuk yang terakhir di sini. Oke, klik. Kemudian ganti menjadi yang pertama yang ini. Ganti menjadi after previous. Kemudian yang berikutnya yang ini juga ganti menjadi after previous. Kemudian yang ini juga ganti menjadi after previous. Kemudian ikonnya yang terakhir ganti menjadi with previous. Nah, oke. Udah jadi. Nah, kita kecilkan lagi. Sekarang ini agak ke bawah sedikit ya. Ini agak ke bawah, kita naikkan ke atas, kita blok sebentar. Kita naikkan agak ke atas. Agak atas. Oke, kurang lebih yang sampai segini aja. Oke, kita lihat hasilnya dari pengaturan tadi. Kita preview F5, tekan keyboard, dia akan langsung muncul otomatis seperti ini. 2, 3, oke. Nah, akan langsung muncul yang bentuknya seperti ini. Oke, sudah jadi. Nah, sekarang apabila ini tampilan awalnya sudah jadi, sekarang kita masuk ke pengaturan berikutnya yaitu menambahkan title di atasnya dan mengganti bagian backgroundnya. Oke, kita lanjut. Setelah kita selesai mendesain yang tampilan kurang lebih seperti ini, tahap awal kita sebenarnya sudah selesai, tapi sekarang kita akan coba membuat lebih menarik lagi, yaitu dengan menambahkan background di belakang dan juga menambahkan judul daripada presentasi kita dan menambahkan foto kita di sudut sini, di sudut paling kiri. Oke, caranya seperti ini. Pertama adalah
kita tambahkan insert word art, kita tambahkan judulnya terlebih dahulu. Misalnya adalah kita berikan judulnya adalah biodata saya, misal, atau kita tulis nama aja ya. Nama saya misalnya adalah Ridwan SST MT. Kemudian kita ubah ukuran fontnya, kita ganti menjadi, saya ngambil PowerPoint, saya ubah menjadi 32. Oke, kemudian saya tebalkan, saya ganti ininya, saya ganti tulisannya, shape format, warnanya menjadi warna apa ya, yang menariknya, atau warna biru aja. Oke, jadi warna biru. Nanti kita sesuaikan dengan backgroundnya. Apabila backgroundnya tidak nyatu dengan tulisan, kita ganti dengan nama yang lain, dengan warna yang lainnya. Oke, kemudian kita tambahkan foto di samping. Caranya adalah insert pictures, ambil dari komputer. Saya ngambil foto dari saya sendiri. Oh, foto saya sendiri, sorry. Saya ngambil foto. Saya ambil pas foto saya. Nah, ini dia. Oke, saya mengambil foto yang tipenya PNG. Kemudian saya insert. Oke, tunggu sebentar. Oke, ini foto saya kecilkan. Kemudian untuk membuat foto ini biar nampak bulatnya, oval, kita ganti format fotonya itu menjadi format shape. Caranya adalah di menu picture format, pilih menu crops, pilih crop to shape. Misalnya saya ngambil yang bulatan, oke, ini dia, saya klik, oke, kemudian jadinya seperti ini, jadi bulat ya. Tapi biar bisa memunculkan warnanya artinya ada border di sampingnya. Kita pilih menu picture format, kemudian kita pilih picture border. Kita pilih ukuran dengan misal segini aja. Kemudian kita ganti picture bordernya dengan warna misalnya warna merah seperti ini atau warna kuning, disesuaikan saja. Contohnya adalah saya warna kuning. Oke, udah jadi fotonya. Kalau mau dibuat format efek boleh, efek misalnya ada shadownya seperti ini juga disilahkan saja, disesuaikan saja seperti ini. Oke, udah jadi fotonya. Sekarang kita ganti background belakangnya. Oke, ini kalau mau ditambahkan di bawah boleh. Misalnya saya tambahkan, saya Ctrl D, saya duplicate, saya ganti misalnya dengan dosen garis miring fasilitator. Saya ganti font size-nya menjadi 16. Saya ganti warnanya dengan warna merah misal ya. Oke, udah jadi. Oke, sekarang kita ini saya hilangkan tebalnya, bold, shadow-nya juga saya hilangkan. Oke, kemudian kita ganti background belakangnya, background belakang ini, background dari slide-nya. Caranya adalah di bagian desain, pilih format background. Background-nya kita ganti dengan warna gedung-gedung atau misalnya sesuai yang diinginkan. Contohnya kita ngambil dari online. Caranya seperti ini. Di menu desain, klik format background, kemudian pilih picture or texture fill. Kemudian kita ganti picture source-nya di bagian insert, kita ganti dengan gambar yang lainnya. Saya ngambil dari internet, online picture.
Misalnya saya ketikkan di sini adalah, tunggu sebentar, saya pilih digital teknologi HD. Saya pilih yang ukuran agak ini, ukuran yang ini ya, kualitas gambar yang tinggi. Nah, ini ada pilihan beberapa gambar, silahkan saja dipilih gambar yang mau dijadikan backgroundnya. Misalnya dalam contoh ini saya mengambil background yang ini, bentuknya seperti ini. Oke, jika sudah saya klik, kemudian saya klik insert, sehingga akan backgroundnya akan berganti warnanya, belakangnya seperti gambar ini. Oke, nah kalau sudah seperti ini sekarang, apabila ini masih dianggap kurang, misalnya kurang menarik, boleh backgroundnya itu dibuat semacam transparan ya. Transparan artinya agak semacam redup-redup kayak gitu. Cara membuat background belakang nampak transparan bisa dilakukan seperti ini. Kita menambahkan shape, klik insert, shape, pilih yang shape yang panjang ini, persegi panjang, blok semuanya, posisikan pas dengan ukuran slide-nya. Kemudian jika pas, ganti outline-nya menjadi no outline, shape-nya menjadi fill-nya warna putih. Kemudian transparannya kita naikkan. Kita naikkan misalnya segini misalnya. Oke, sehingga nampak transparan dia belakangnya. Nah, apabila sudah, ini kan masih belum nampak ya, artinya dari picture kita ini kayaknya masih samar-samar gitu. Caranya ubah posisi yang shape yang kita tambahkan tadi ke belakang. Send backward, send to back. Klik send to back, dia akan muncul posisinya ke belakang. Sehingga gambar kita dan teksnya ini akan langsung muncul lebih menonjol ke depan. Oke, sekian. Nah, ini kita lihat teksnya ini agak ini ya, maksudnya kurang nampak ya. Kita ganti aja warnanya menjadi warna putih aja biar nampak. Oke, atau jangan warna putih, jangan warna kuning aja. Nah, biar nampak agak ini. Kalau yang ini kita ganti warnanya, misalnya kombinasi dua warna. Kita ganti warna putih dengan warna merah juga boleh. Misalnya warna merah aja. Nah, udah jadi. Nah, sekarang apabila kita preview F5, kita bisa akan menampilkan hasil akhirnya seperti ini. Nah, tampak menarik ya. Ada foto kita, kemudian ada nama kita, dan ada slide yang bisa tampil secara otomatis tanpa kita mengetik tombol keyboard atau mengklik mouse di sini, di komputer kita. Nah, ini hasil akhir dari desain kita, presentasi PowerPoint yang menarik dengan menggunakan PowerPoint Office 2021. Nah, ini hasil akhir dari halaman pertamanya. Langkahnya cuma cukup simpel dan sederhana. Nah, berikutnya kita akan mendesain tampilan yang untuk slide berikutnya, yaitu muncul dengan slide menu yang bisa bergeser dari samping ke kiri, dari kanan ke kiri, sampai ke 5 slide. Bagaimana caranya mendesain itu semuanya? Akan kita lanjutkan itu pada yang video yang berikutnya. Jadi saksikan terus video di channel saya ini. Kelanjutan berikutnya adalah akan saya buat dalam satu video yang terpisah. Oke, tetap standby di channel ini, Digital Teknologi. Jangan lupa like and subscribe and share apabila menganggap video ini menarik untuk dipelajari. Ketemu di kelanjutan video yang berikutnya. Selamat sore, siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.